di beberapa aplikasi sebetulnya ini juga bagus ya. Hanya saja memprogramnya agak rumit, agak aneh gitu. Jadi sehingga orang lebih memilih yang ini, Canvas HTML5 ini. Jadi ini sekilas tentang bagaimana perkembangan teknologi dari animasi biasa kemudian beralih kepada animasi web. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang bagaimana cara kerja animasi digital? Kita lihat video berikut ini. Kita lihat. Baik, kita cukupkan saja ya. Jadi kalau kita lihat dari animasi tadi, yang disebut dengan animasi itu adalah mengganti dengan cepat gambar-gambar yang diam sebetulnya tadi urutan gambar Mr. Bean yang ada di sini kan sebetulnya adalah gambar-gambar diam yang kemudian digerakkan di sini dengan menggunakan semacam flipbook ya, semacam buku gitu, semacam kertas yang digerak-gerakkan sehingga akhirnya menimbulkan kesan bahwa gambar-gambar itu bergerak. Padahal sebetulnya itu adalah kumpulan gambar-gambar diam semua yang kemudian disusun sedemikian rupa sehingga akhirnya menimbulkan kesan bergerak. Nah, prinsip ini Bapak Ibu sekalian sama saja ketika kita membuat atau melakukan animasi dengan menggunakan komputer atau yang sering disebut dengan animasi digital. Hanya bedanya kalau animasi zaman dulu dengan menggunakan katakanlah seluloid, jadi pita film ya, itu gambarnya diurutkan satu persatu. Sementara kalau di dalam animasi digital mungkin sedikit berbeda. Perbedaannya adalah seperti ini. Nah, jadi cara kerja animasi digital itu sebetulnya sangat sederhana. Ada gambar ditampilkan atau dilukiskan, kemudian dia dihapus, dilukis lagi gerakan berikutnya, kemudian dihapus, dilukiskan lagi gerakan berikutnya, kemudian dihapus. Nah, ketika ini dijalankan secara cepat, maka kata yang ada di sini kesannya dia melakukan gerakan melompat. Padahal kenyataannya adalah gambar-gambar diam yang disusun sedemikian rupa sehingga menghasilkan kesan bahwa kata-kata ini sedang melakukan suatu lompatan. Ini adalah cara kerja animasi digital dan hampir semua ya inilah mungkin satu-satunya cara yang dilakukan oleh komputer ketika menampilkan animasi itu adalah lukis, hapus, dan seterusnya. Hanya saja kecepatannya yang cepat sehingga seolah-olah tidak ada jeda di sana. Maka nanti akan saya terangkan apa yang disebut dengan frame per second atau FPS yang menunjukkan kecepatan dari suatu animasi. Nah, kemudian ada dua tipe animasi Bapak Ibu sekalian ya. Yang pertama yang disebut dengan sprite animation. Jadi sprite ini merupakan gambar-gambar yang disiapkan dan kemudian disatukan, disusun dan digerakkan berdasarkan susunan apa yang disebut dengan layer dan frame. Nanti akan saya jelaskan apa yang dimaksud dengan layer dan frame. Kemudian yang berikutnya adalah yang disebut dengan animation on the fly. Jadi animasi yang dilukis oleh komputer pada saat ditayangkan, umumnya tampilan animasi mengikuti pola atau rumus matematika yang telah disiapkan. Kemudian animasi on the fly ini tidak mengenal layer dan frame secara eksplisit.
Tapi dua-duanya, baik sprite animation maupun animation on the fly ini menggunakan prinsip yang sama, yaitu seperti tadi yang jelaskan, lukis, hapus, dan seterusnya. Jadi kalau di dalam sprite animation ini biasanya kita atau memang kita menyiapkan gambar-gambar untuk kita tampilkan, kita susun dalam suatu gerakan. Sementara kalau animation on the fly bisa jadi ada gambar-gambar atau seluruhnya gambar-gambar itu tidak ada. Jadi dia memang diciptakan oleh komputer, dilukis oleh komputer dengan suatu program komputer yang pada saat berjalan kemudian dia dilukiskan sedemikian rupa mengikuti program yang sudah disiapkan. Jadi kalau di dalam sprite animation itu beban dari CPU biasanya cukup ringan, sementara di dalam animation on the fly bebannya cukup banyak, cukup besar karena memang komputer melakukan kalkulasi, menghitung rumusnya bisa jadi sederhana, bisa jadi kompleks, sehingga tapi kemudian hasilnya adalah menampilkan suatu animasi yang seolah-olah animasi tersebut dibuat dengan tulisan dengan lukisan manusia, padahal kenyataannya tidak, tapi dilukis oleh komputer. Nah, kita lihat contohnya. Jadi sprite animation itu biasanya seperti ini. Jadi disiapkan suatu gambar yang ini gambar ke-1, kedua, ketiga, dan seterusnya. Dan kemudian atau menggunakan gambar-gambar terpisah kecil-kecil begini dipotong-potong. Dan kemudian gambar-gambar itu disatukan, diatur sedemikian rupa di dalam apa yang disebut dengan layer dan frame. Nah, biasanya dalam game menggunakan sprite animation, jadi dia tampilkan gambar semacam ini, diunggah, dan kemudian oleh aplikasinya dipotong satu-satu nih, diambilin satu-satu. Gambar ini nomor 1 diambil, nomor 2, ketika butuh gambar nomor 10, ditampilkan gambar nomor 10. Jadi kita sudah punya sudah punya program komputer yang mengatur gambar mana yang akan diambil. Gambar nomor 1, katakanlah posisinya di pixel yang keberapa, gambar yang ke-5 di pixel yang keberapa. Dilakukan teknik semacam itu. Dan biasanya di dalam game gambar-gambarnya ada yang dalam bentuk seperti ini, sprite animation, atau campuran on the fly memang diciptakan oleh komputer. Nah, ini contoh sprite animation dengan menggunakan PowerPoint. Ya, ini menggunakan PowerPoint. Kalau kita lihat tengok sebentar, nah ini gambarnya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Kali ini saya klik salah satu, ini saya lihat di menu animation, maka kelihatan di sini ya animation pin-nya. Nah, jadi di dalam animasi dengan PowerPoint pun menggunakan prinsip yang sama, yaitu lukis, tampilkan, lukis, hapus, dan seterusnya. Jadi saya buat urutan seperti ini ya. Jadi ketika awal semua gambar ini saya hilangkan, jadi tidak saya tampilkan. Kemudian gambar yang pertama saya tampilkan di sini ya. Kalau kita lihat ini animasi yang kita pakai, animasi yang sudah disediakan oleh PowerPoint, appear artinya muncul dia di dalam layar. Berikutnya saya hapus dia. Nah, setelah ada saya beri delay waktu mungkin 0,25 second atau 0,3 second atau 0,5 second, kemudian saya tampilkan gambar yang kedua. Sama muncul, hapus lagi dan seterusnya. Jadi kesannya seolah-olah dia bergerak dari kiri ke kanan, padahal sebetulnya hanya utak-utik dari si pembuat bagaimana menampilkan ini dengan appear, disappear artinya muncul hilang, hingga ketika jadi dia kesannya seolah-olah bergerak ya seperti ini. Nah, yang berikutnya ini sprite animation yang saya buat dengan menggunakan pensil 2D. Jadi gambar-gambarnya sudah saya siapkan tadi, yang gambar-gambar yang
di mana? Di PowerPoint juga sudah saya siapkan. Jadi ini sudah sudah saya siapkan dengan sedemikian rupa sehingga menimbulkan kesan bergerak. Nah ini kalau kita buat gerakan, nah seolah-olah kalau tadi gambar yang sebelumnya saya tampilkan koordinatnya berbeda-beda, sementara itu saya tampilkan dalam satu tempat. Jadi nanti mungkin backgroundnya yang bergeser kiri kanan, jadi mengesankan seolah-olah dia berjalan katakanlah misalnya di tengah kota atau berjalan di suatu taman, padahal sebenarnya dia hanya bergerak di satu tempat. Saya kira cukup jelas ya Bapak Ibu sekalian, tampilan dari bagaimana kita membuat animasi. Nah, kemudian untuk animation on the fly, ini nanti saya tunjukkan di rumah belajar ada. Cari saja ini misalnya judulnya garis bagi segitiga, itu yang salah satu contoh animation on the fly. Kemudian ada contoh berikutnya, ini ya, membuat mengukur diameter lingkaran, kita ciptakan dengan menggunakan animasi. Nah ini salah satu contoh animation on the fly, seperti ini. Maaf. Nah ini semuanya tidak ada satu gambar pun yang dibuat sebelumnya. Jadi murni dihasilkan dari rumus matematika yang kemudian dibuat di dalam komputer. Ini yang disebut dengan hiposikloid. Jadi suatu lingkaran yang kemudian bergerak dalam lingkaran yang lebih besar, kemudian dia menghasilkan kurva yang berbentuk seperti ini. Kalau nanti Bapak Ibu sekalian ingin melihat di webnya, ya, silakan nanti cari di nah ini beberapa aplikasi yang saya buat dengan menggunakan ya, cepat saja. Ada segitiga garis sumbu. Kita dapatkan dengan perpotongan garis-garis sumbu ke arah salah satu titik segitiga di sini, titik sudut segitiga. Jadi kita bisa mengukur jari-jari segitiga dari mana saja, dari titik A, titik B, titik C atau titik C. Kita dapatkan garis sumbu pada kemudian satu busur lingkaran lagi dari titik C, dan dua busur lingkaran tersebut saling berpotongan di titik E dan titik F. Selanjutnya tinggal kita tarik garis dari titik E ke titik F, kita dapatkan garis sumbu pada ruas BC. Selanjutnya kita buat satu garis sumbu lagi pada ruas garis AC. Sama caranya, kita buat satu busur lingkaran dari titik C, kemudian satu busur lingkaran lagi dari titik A, dan kita dapatkan perpotongan dua busur lingkaran tadi di titik G dan titik H. Selanjutnya kita tarik garis lurus dari G ke H sampai garis tersebut memotong garis sumbu pertama yang ada pada ruas BC. Nah, perpotongan itu kita dapatkan di titik O. Titik O inilah yang merupakan titik pusat lingkaran luar segitiga. Setelah kita dapatkan titik pusat lingkaran luar segitiga, maka kita ukur jari-jarinya dari titik pusat itu, yaitu dari titik O tadi ke salah satu sudut dari segitiga ABC. Bisa ke titik A, ke titik B, ke titik C, kita akan dapatkan jari-jari yang sama. Di sini kita mencoba menentukan jari-jarinya dari titik A. Kita letakkan ujung tajam dari jangka ke titik O, sementara ujung yang lain di titik A. Selanjutnya kita putar jangka sesuai dengan jari-jari yang ada, dan kita putar, dan kita lihat bagaimana lingkaran yang kita buat dengan jangka menyentuh semua titik A, B, dan C. Itulah cara kita. Ya, itu adalah contoh ya Bapak Ibu sekalian yang dari
contoh animation on the fly yang kita buat di mana di rumah belajar. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian, kita akan mencoba melihat kapan kita perlu animasi dalam pembelajaran. Jadi yang pertama ini cuma berdasarkan best practices kami ya. Jadi tidak ada kaidah yang kita dapatkan referensinya, tapi menurut pengalaman kami saja. Yang pertama adalah animasi ini memang menjadi medium sentral di dalam menyampaikan substansi materi. Jadi kita jangan sampai membuat animasi yang kemudian hanya tempelan saja, artinya tidak menyampaikan substansi dari materi tersebut. Jadi kalau kita membuat animasi ya diusahakan bahwa animasi itu memang menjadi sesuatu yang medium penting di dalam menyampaikan substansi. Tadi sudah saya sampaikan di depan beberapa manfaat dari animasi, sehingga kalau animasi itu hanya sebagai tempelan maka tidak bermanfaat, kurang bermanfaat, sudah membuatnya menghabiskan waktu, kemudian mungkin juga mahal, dan hasilnya ternyata tidak memberikan nilai sama sekali proses pembelajaran yang ada di sana. Jadi yang pertama adalah animasi harus menjadi medium sentral di dalam menyampaikan substansi. Bisa saja bahwa animasi ini adalah bagian dari katakanlah sebuah sistem yang lebih besar, tetapi ketika bicara mengenai sebuah topik, sebuah substansi yang ada di situ, maka substansi ini, animasi ini memang bercerita secara utuh atau menjadi bagian paling penting di dalam topik tersebut, yang dimana animasi ini berfungsi menyampaikan gagasan yang ada di dalam topik tersebut. Kemudian yang berikutnya, yang bawah ini dulu ya, animasi menjadi sarana pembantu atau guidance dalam menyampaikan materi. Bisa jadi di dalam penyampaian materi, kita bisa melihat suatu materi yang sebetulnya ditampilkan dengan cara yang lain, dengan cara gambar atau mungkin dengan penjelasan kata-kata, dia sudah cukup menerangkan, tetapi kita ingin mendapatkan penjelasan yang lebih detail lagi. Bagaimana? Contohnya tadi yang barusan saya sampaikan, melukis dengan lingkaran luar segitiga itu bisa saja ditampilkan dengan urutan gambar satu persatu. Nah, di sini animasi tadi tidak berfungsi sebagai suatu medium utama karena dengan gambar pun sebenarnya sudah bisa dilakukan, tetapi dia fungsinya sebagai guidance atau sebagai semacam pembantu lah, petunjuk bagaimana pengguna itu bisa menguasai materi yang dihadirkan oleh animasi. Dan yang ketiga adalah animasi menjadi medium untuk membangkitkan emosi, simpati, opini, dan hal-hal lain yang bersifat afektif. Jadi paling tidak ini 3 yang selama ini bisa kami catat ya. Kalau mungkin dalam produk-produk kami dulu pernah ada juga kita membuat animasi dalam bentuk yang utuh ya, animasi yang selama ini kita pahami. Sementara dalam bahasan kali ini memang kita lebih fokus kepada animasi yang digunakan untuk pembelajaran. Jadi mungkin kita lihat beberapa contohnya animasi yang pertama tadi ya, dia menjadi medium sentral di dalam menyampaikan substansi materi. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ini materi yang disampaikan di sini sebetulnya cukup berat nih ya. Ini biasanya diberikan kepada mahasiswa biasanya di jurusan teknik atau jurusan MIPA yang teorinya mengenai transformasi Fourier. Jadi transformasi ini sangat penting dalam proses sinyal dan banyak hal yang terkait dengan sinyal digital itu. Transformasi Fourier ini sangat penting di dalam engineering. Dan saya menemukannya di YouTube dan saya melihat ini sangat bagus ya, bisa menjelaskan dengan
begitu mendalam dengan tampilan-tampilan visual yang menarik, sehingga kemudian kalau kita hanya baca saja itu kadang-kadang, kalau zaman dulu kuliah membaca teori tentang transformasi Fourier itu kadang-kadang kita kesandung-sandung karena banyak rumus matematika yang digunakan. Nah, sementara di sini dia menggunakan rumus-rumus matematika itu dalam sebuah divisualisasikan sedemikian rupa sehingga tampilannya menarik. Ya, kita lihat bersama-sama. This right here is what we're going to build to this video. A certain animated approach to thinking about a super important idea from math, the Fourier transform. For anyone unfamiliar with what that is, my number one goal here is just for the video to be an introduction to that topic. But even for those of you who are already familiar with it, I still think that there's something fun and enriching about seeing what all of its components actually look like. The central example to start is going to be the classic one, decomposing frequencies from sound. But after that, I also really want to show a glimpse of how this idea extends seemingly disparate areas of math and even physics. Crazy just how ubiquitous this idea is. Let's dive in. This sound right here is a pure A, 440 beats per second, meaning if you were to measure the air pressure right next to your headphones or your speaker as a function of time, it would oscillate up and down around its usual equilibrium, this wave, making 440 oscillations each second. A lower pitch note, like a D, has the same structure, just fewer beats per second. And when both of them are played at once, what do you think the resulting pressure versus time graph looks like? Well, at any point... Suaranya kedengaran ya, Bapak Ibu sekalian ya? Halo? Terdengar Pak, suaranya Pak. Dengaran ya? This pressure difference is going to be the sum of what it would be for each of those notes individually, which, let's face it, is kind of a complicated thing to think about. Corresponds to a single rotation around the circle. Our little vector drawing this wound-up graph is rotating at half a cycle per second. So this is important. This mass is unusually far to the right. This right here is the central construct, what we have so far. We have full, so let's just continue thinking in terms of the shifted up graph. I just want you to understand that that spike around 0 only corresponds to the shift. Our main focus, as far as frequency decomposition is concerned, is that bump at 3. This whole plot is what... Oke, jadi itu adalah contoh dari bagaimana animasi menjadi sebuah media sentral di situ untuk menyampaikan konten, dan yang lebih penting lagi adalah bisa menunjukkan bahwa substansi dari konten tersebut menggambarkan sesuatu yang dapat ditangkap oleh para penggunanya. Ini saya dapatkan di channel YouTube, dia punya subscriber jutaan dan hampir semuanya mengenai sains dan teknologi ya, animasi yang dia buat itu bukan seorang tapi tim ya, dan semuanya punya tampilan visual yang sangat-sangat menarik, dan yang lebih bukan hanya menarik, tapi kalau bagi saya yang lebih penting adalah dengan gambaran visualisasi semacam itu kita bisa mendapatkan pengetahuan yang menjadi inti dari konten yang disampaikan. Itu yang lebih penting. Jadi animasi di situ sangat bermanfaat di dalam menampilkan konten yang kalau kita hanya baca lewat buku atau kita mendengarkan dosen atau guru menyampaikan, kita kadang-kadang sulit, itu bisa ditampilkan dengan bantuan visualisasi, dengan bantuan animasi. Yang berikutnya yang yaitu adalah yang menurut saya yang menjadi ini yang disebut dengan menjadi pembantu atau guidance dalam penyampaian materi. Nah ini konten yang bagaimana kaitan antara keliling lingkaran dengan bilangan pi atau
bilangan yang nilainya 3,14 sekian dan seterusnya, yang kalau kita renteng sampai hari kiamat tidak akan pernah berulang polanya. Atau kalau dulu zaman kita sekolah, guru-guru kita menyampaikannya bukan 3,14 tapi lebih sering dengan bilangan rasional yang mudah, yaitu 22/7. Kita tidak pernah tahu bagaimana bilangan 22/7 atau 3,14 itu bisa kita dapatkan, tetapi di dalam animasi ini yang kebetulan saya buat ini ingin menunjukkan bagaimana kaitan antara bilangan pi dengan keliling lingkaran, sehingga nanti para siswa bisa memahami kenapa bilangan 3,14 atau 22/7 ini selalu terkait dengan bukan hanya lingkaran tapi juga dengan hal-hal lain yang banyak ditemui di dalam matematika dan sains. Kita lihat sama. Halo, selamat berjumpa kembali dalam pelajaran matematika, dan pelajaran kali ini kita membahas mengenai keliling lingkaran. Kita akan mencoba melihat hubungan antara keliling lingkaran dengan bilangan pi. Sebagaimana kita tahu bahwa rumus keliling suatu lingkaran adalah pi kali 2r. R adalah jari-jari, atau keliling lingkaran sama dengan pi kali d atau diameter. Bahwa pi adalah bilangan irasional yang nilainya adalah 3,14159 dan seterusnya sampai tak terhingga. Biasanya untuk memudahkan, bilangan pi sering disebut sebagai bilangan pecahan sebagai 22/7. Barangkali kita belum tahu hubungan bagaimana bilangan pi ini terkait dengan keliling lingkaran. Dalam pelajaran kali ini kita akan melihat hubungan antara bilangan pi dengan keliling lingkaran. Untuk melihat bagaimana hubungan bilangan pi tadi dengan keliling lingkaran akan lebih jelas jika kita melihat animasi berikut ini. Saya punya suatu animasi di sini, suatu lingkaran di atas suatu bidang datar. Di sini ada skala yang menunjukkan keliling dari diameter dari lingkaran. Di sini diameternya adalah 1. Kita tidak peduli masalah satuan dari diameter lingkaran tadi, mungkin 1 mm, 1 cm, atau 1 meter. Tidak masalah mengenai masalah satuannya. Yang kita coba lihat nanti adalah bagaimana keliling lingkaran ini terkait dengan bilangan. Kita lihat di sini diameternya 1 ya, atau dengan kata lain jari-jarinya adalah setengah. Kita akan mencoba nanti melihat bagaimana keliling lingkaran ini akan kita buka dari lingkaran tersebut dan kemudian kita letakkan pada bidang datar ini. Dan kita akan melihat panjang dari keliling lingkaran yang kita buka dari lingkaran yang ada di gambar ini, yang ada pada animasi ini. Baik, kita coba. Sekarang diameternya 1 ya, diameter lingkaran 1 atau D sama dengan 1. Dan sekarang kita mencoba membuka keliling lingkaran tadi, kemudian kita letakkan di atas bidang datar ini. Kita lihat berapa panjangnya. Baik, kita coba, perhatikan. Setelah dibuka semua, lingkaran tadi berhenti pada angka 3,14. Perhatikan ya, diameternya 1, sementara tadi ketika kita membuka keliling lingkaran dia berhenti 4. Berarti keliling lingkaran adalah ya, atau karena diameternya 1. Dan diameter per 2. Dia diberhenti 1,4 kali D, D-nya 2, 3. Nah itu tadi, Bapak Ibu sekalian, contoh bagaimana animasi bisa menjadi sarana pembantu. Yang saya masukkan sarana pembantu di sini ada yang animasi ini terkait
penanganan corona. Nah, ini Dul, ngemeng-ngemeng, tahu gak? Apa-ngapa ginjal lu squishy? Lu sembarangan baik kalau ngemeng. Bukan itu yang gue maksud, oi. Lantas, apakah itu kawanku? Dasar kudet. Ini satu dunia di mana-mana lagi rame virus congorna. Masa hangsip papan atas kayak lu Adeh. Corona kali ah. Kalau gue bilang congorna ya congorna. Widih, 2 madesu nih. 2, 3, kucing berlari. Sabar. Diam dulu dah semuanya. Udah nih penyakit. Gue gak mau warga gue tercinta pada kena juga. Waduh, bisa ada aku ini daganganku. Tolong tenang. Semuanya tenang. ya itu mungkin sedikit beberapa contoh dari bagaimana pemanfaatan dalam hal pemanfaatan yang 3 hal tadi bisa kita lihat di di berbagai aplikasi atau implementasi di dalam pembelajaran. Contoh misalnya yang terkait dengan afeksi, memberikan penyuluhan untuk bahaya narkoba dan lain sebagainya. Nah, kemudian beberapa prinsip pemanfaatan animasi ini kalau kita lihat bahwa animasi sendiri merupakan bagian dari yang tak terlepaskan dari apa yang disebut dengan multimedia. Jadi animasi sendiri adalah bagian dari multimedia, sehingga prinsip-prinsip multimedia pun bisa kita terapkan di dalam pemanfaatan animasi. Yang pertama, kita ingin melihat bahwa di dalam pembuatan animasi atau di dalam pengaturan konten-konten yang ada di dalam animasi itu disebut dengan prinsip contiguity atau prinsip kedekatan. Jadi komponen-komponen dalam animasi hendaknya saling berdekatan karena kedekatan antara komponen-komponen dalam animasi akan memberikan beban kognitif yang ringan bagi pengguna. Pengguna dengan dalam satu tempat bisa melihat secara langsung konten-konten yang saling berkaitan. Kemudian yang kedua adalah prinsip modality, jadi penggunaan komponen-komponen yang animasi yang pas dan tidak berlebihan, dan tujuannya juga tidak lain adalah untuk memberikan beban kognitif yang ringan bagi indera kita ketika melihat konten-konten tersebut. Nah, prinsip contiguity itu apa? Seperti ini Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lihat di sini ya, gambar ini yang memenuhi prinsip contiguity, yang ini enggak. Jadi prinsip contiguity itu adalah bahwa komponen-komponen itu saling berdekatan, antara apa yang dijelaskan di sini dengan penjelasannya itu berdekatan. Ini secara pernah diteliti bahwa yang seperti ini lebih memudahkan pengguna atau orang yang melihat animasi atau yang melihat multimedia bisa mendapatkan pemahaman yang lebih cepat, lebih baik dengan yang seperti ini. Ini karena terpisah, ya. Jadi materi yang terkait dengan gambarnya ada di sini, sementara penjelasannya ada di bawah. Walaupun kita mungkin kelihatannya lebih rapi ya, kalau teksnya itu ada di bawah di sini, ini lebih rapi. Sementara kalau di sini kelihatannya agak berantakan, tapi sebetulnya justru yang sebelah kiri ini yang lebih baik karena dia komponen-komponen dari animasi itu saling berdekatan di sana. Ini contohnya dalam bentuk gambar, tapi bisa juga diterap dalam animasi. Jadi gambar-gambar ini berdekatan. Ya, ini ada yang disebut dengan prinsip contiguity. Mungkin contoh yang lain seperti ini. Ini menggambarkan suatu skema dari alat
rem dari mobil ya. Nah, di sini dengan gambar saja sebetulnya sudah cukup kita mendapatkan penjelasan yang detail dari bagaimana cara kerja rem mobil. Yang nomor 1 ini ketika kaki kita injakkan kepada tuas rem, maka ada piston yang menggerakkan cairan, menggerakkan fluida, sehingga kemudian piston ini membuat rem melakukan penjepitan terhadap roda seterusnya. Berbeda halnya dengan seperti ini ya. Ini kan penjelasan yang ada di bawah sini kurang agak sulit ditangkap, tapi berbeda dengan yang di sini ya. Yang tadi ya, lebih jelas menjelaskan bagian-bagian dari animasi. Ini ada ada penjelasannya langsung berdekatan dengan gambar. Sementara ini jauh. Ya, komponen yang diterangkan ada di sini, sementara penjelasannya ada di bawah. Jadi ini yang disebut dengan prinsip contiguity atau prinsip kedekatan. Nah, sementara prinsip modality kita usahakan bahwa kita tidak melakukan overuse atau penggunaan yang berlebih-lebihan. Jadi gunakan animasi plus narasi atau animasi dengan teks. Jadi jangan gunakan animasi plus narasi plus teks. Jadi sudah ada animasinya, kemudian ada audionya, ada narasinya, plus kemudian ada teks juga. Jadi redundant di sana. Jadi berlebih-lebihan. Jadi penggunaan animasi plus narasi plus teks itu akan lebih membebani proses kognitif. Ini yang dianjurkan kalau memang tidak pakai audio, menggunakan teks seperti yang tadi saya tunjukkan, ya sudah animasi dengan teks saja atau animasi dengan narasi jika ada. Seperti yang tadi saya tunjukkan contoh tadi yang animasi yang sudah kita lihat tadi, penjelasan dengan teksnya tidak ada di sana, dia hanya cukup dengan narasi. Karena kalau sudah ada narasi, ada teks, maka mata kita ketika melihat tampilan di layar itu terbagi antara melihat simulasi dengan melihat teksnya. Tapi lebih enak kalau kita melihat animasi dengan bantuan narasi yang disampaikan di dalam animasi. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, kita ingin melihat sebetulnya penerapan desain instruksional ketika kita membuat konten di dalam animasi itu seperti apa. Jadi pada dasarnya tidak ada perbedaan yang signifikan antara implementasi dari animasi dalam pembelajaran dan video dalam pembelajaran. Tidak ada perbedaan yang signifikan, hanya berbeda dari sisi medium yang digunakan. Yang satunya menggunakan animasi, yang satunya menggunakan video. Jadi kalau kita lihat sama saja. Yang jelas kalau kita bicara mengenai sebuah konten yang memenuhi prinsip-prinsip instruksional, ya. Yang pertama tentu saja harus ada tujuan pembelajarannya, ada indikatornya. Ini saya kira sudah dijelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya, Bapak Ibu sekalian. Sudah ada pertemuan sebelumnya, ada bagaimana kita merancang suatu desain instruksional untuk mungkin video, untuk konten-konten yang lain. Yang jelas ada tujuan pembelajaran yang menjadi fondasi dari konten yang akan disampaikan. Jadi kalau nggak ada ini, tujuan ini belajar indikator, atau sebaliknya bikin konten nggak usah pakai indikator, pokoknya bikin aja gitu kan ya. Mungkin sekarang sudah terbiasa, tapi tidak ditulis tujuan pembelajarannya, nanti biasanya agak melenceng-melenceng gitu, atau artinya tidak sesuai. Jadi kita biasakan, kita tuliskan tujuan pembelajarannya atau indikatornya, nah kemudian baru dibuat kontennya yang sesuai dengan indikator. Kemudian ada contoh-contohnya, ada guidance-nya atau cue atau petunjuk tadi yang sudah saya tunjukkan, animasi yang berperan sebagai cue, sebagai guidance di dalam menjelaskan suatu materi. Dan berikutnya yang tidak kalah penting juga kalau memang dibutuhkan, ada latihan dan soal yang semuanya merujuk kepada indikator. Ya, jadi kontennya, contoh-contohnya semuanya merujuk kepada indikator. Ini semua hal ini harus menjadi satu kesatuan
dan semuanya diikat oleh apa yang disebut dengan indikator ya. Kalau kita melihat sebentar di sini tadi yang saya tunjukkan di mana di dalam web ya. Kita lihat. Nah, kita lihat di sini tujuan pembelajarannya ada di sini ya. Nih, menjelaskan konsep lingkaran luar segitiga, kemudian melukis lingkaran luar segitiga. Jadi seluruh konten yang ada di sini selalu berpijak atau berpedoman kepada indikator yang kita tuliskan. Indikator ini kalau sudah dijelaskan mungkin oleh dalam pembahasan-pembahasan sebelumnya, bisa kita turunkan dari kompetensi dasar, dari kompetensi inti, kemudian kita temukan indikator-indikator. Jadi kita lihat bahwa apa yang kita sampaikan di sini sesuai dengan indikatornya. Inilah yang menjadi fundamen atau menjadi unit terkecil dari seluruh isi dari konten yang kita sampaikan. Bisa 1, bisa 2, tergantung dari konten yang memang akan kita sampaikan. Bisa 1, bisa 2, dan bisa lebih dari 1 dan 2 ya. Baik, kita kembali lagi ke paparan. Nah, berikutnya jadi artinya kembali ke masalah ini. Jadi kita prinsipnya sama saja ketika merancang konten yang sesuai dengan prinsip-prinsip desain instruksional. Yang berbeda hanya teknik memproduksinya saja. Antara video perlu syuting, animasi perlu melukis, dan kemudian kita gambarkan. Tetapi kalau kita lihat di contoh di YouTube ya, itu kan banyak sekali tipe-tipe video, dan kalau kita lihat beberapa video yang terkait dengan pembelajaran itu biasanya ada 5 tipe. Yang pertama adalah tipe yang kita sebut dengan lecturing atau mengajar di depan papan tulis atau di depan kelas, kemudian di shoot ya dengan menggunakan kamera, kemudian pembawa acara menjelaskan atau guru menjelaskan konten yang ada di papan tulis atau menggunakan saranya yang biasanya orangnya kelihatan gitu. Jadi seolah-olah dia sekarang memberikan kuliah atau memberikan materi di depan kelas. Yang kedua, apa yang disebut dengan how to. Ini biasanya terkait dengan bagaimana cara melakukan sesuatu. Contoh cara merakit komputer, cara membuat jaringan komputer, cara memasak kue dan lain sebagainya, itu video-video itu tipe-tipe video. Kemudian yang ketiga yang sifatnya membantu para siswa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rumah yang terkait dengan tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya. Kita sebut dengan homework help. Yang berikutnya ada yang disebut dengan video IC. Jadi sebuah semacam IC, semacam ada narasinya, ada film pendek itulah ya, seperti film dokumenter tapi dalam bentuk video. Dan yang terakhir itu yang disebut dengan tipe animasi. Contoh yang tadi saya tunjukkan yang dibuat tentang transformasi Fourier itu adalah bentuk animasi, dan mungkin yang tadi saya beberapa video yang saya tampilkan juga termasuk kategori dari genre yang kita sebut dengan video animasi. Animasi tapi kemudian divideokan dan kemudian dalam format yang sama seperti video pada umumnya, yaitu dengan menggunakan format MP4 atau MP4. Jadi animasi sendiri sudah dalam hal ini bukan animasi seperti yang kita lihat animasi biasa, tapi sudah menjadi bagian dari video. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan. Masih berapa menit lagi Pak Yan waktunya? Halo? Halo? Iya Pak Gatot. Sekarang sudah 14.35 Pak Gatot. Ya. 5 menit lagi lah. Ya, 5 menit ya. Oke. Ya. Baik, yang penting ya, ini ada beberapa hal penting yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian adalah di dalam animasi dikenal istilah yang disebut dengan frame per second atau FPS biasanya ya.
Jadi ini kecepatan animasi dalam hal ini dilakukan oleh komputer untuk menampilkan frame demi frame dari animasi. FPS 24 itu artinya dalam 1 detik animasi menampilkan 20 gambar atau frame nanti yang akan saya tunjukkan. Jadi semakin tinggi FPS-nya mungkin gambarnya bisa semakin smooth, semakin mulus ya, atau semakin cepat tergantung dari kebutuhan. Tapi yang standar biasanya FPS-nya itu 24. Nah, kemudian berikutnya yang juga penting adalah layer ya. Layer itu adalah nanti akan saya tunjukkan ya maksud layer itu apa. Fungsi layer adalah memisahkan beberapa gambar dalam ruang berbeda. Tujuannya untuk menampilkan mana gambar yang ada di depan, mana yang ada di belakang. Layer yang ada di bagian atas akan menutupi layer yang ada di bawahnya. Manfaat lain dari layer adalah memudahkan animator untuk melakukan editing atas suatu gambar pada suatu layer tanpa mengganggu gambar yang ada di layer yang lainnya. Sebagai contoh, misalnya background gambar akan diubah warnanya, maka dengan memanfaatkan layer, animator dapat dengan mudah mengubah warna background saja tanpa harus mengganggu atau salah edit gambar-gambar yang ada di layer yang lainnya. Nah, yang juga yang berikutnya adalah frame. Jadi frame adalah ruang untuk menempatkan gambar atau sprite berdasarkan urutan waktu. Frame pertama tentu saja ditampilkan terlebih dahulu dibandingkan dengan frame berikutnya. Frame untuk menentukan kecepatan saat ditampilkan. Jadi tadi sudah saya sampaikan FPS atau frame per second adalah satuan yang digunakan dalam animasi. FPS 24 artinya animasi menampilkan gambar sebanyak 24 kali dalam 1 detik. Jadi kalau kita hanya 2 gambar, tentu saja gambarnya tidak presisi. Gambarnya misalnya dari menghadap kanan menjadi menghadap kiri, kalau hanya ditampilkan FPS-nya 2, ya gambarnya kaku sekali. Tapi kalau misalnya dibuat menjadi 24 gambar, jadi gerakannya lebih mulus. Nah, kurang lebih gambarnya seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Ini adalah layer ya, dia di bawah ini. Layer 1, layer 2, layer 3. Layer 1 akan ditampilkan di atasnya layer 2 ya. Posisinya mungkin berbeda sehingga dua-duanya bisa kelihatan ya. Tapi mungkin bisa saja dalam satu kondisi yang lain layer 2 ini gambarnya tertutupi oleh layer 1. Jadi kita mengorganisasikan gambar-gambar yang ada di dalam animasi itu dengan bantuan layer 1, layer 2 dan 3. Dan juga ada frame. Jadi frame ini urutan waktu dia. Sering disebut dengan timeline atau rentang waktu. Jadi dari frame 1, frame 2, frame 3. Jadi animasi itu bergerak seperti ini. Frame 1, frame 2, frame 3 dan seterusnya. Sampai mungkin ada yang ratusan frame sampai ke ribuan frame. Nah, sementara kalau tadi yang kita sebut dengan animation on the fly itu tidak mengenal bentuk layer dan frame semacam ini. Jadi dia memang hanya gambar dihapus dan tidak mengenal bentuk layer dan frame semacam ini karena memang membuatnya pun dengan menggunakan program tidak diatur dalam layer dan frame semacam ini. Nah, ini contoh dari tampilan frame dan layer pada Pencil 2D ya. Ini tampilan yang sangat sederhana. Ini yang disebut dengan layer, yang ini adalah frame-nya. Jadi kita lihat di sini nanti frame-nya bisa ratusan bahkan ribuan ya. Bisa diatur di sini kecepatannya berapa. Kalau kita tambahkan layer, kita klik ini. Kalau kita hapus layer, klik di sini. Nanti kita tinggal atur mana yang ada di atas, mana ada di bagian bawah. Sehingga gambar ini bisa jadi, 2 gambar ini bisa jadi berada di layer yang berbeda. Dan terganggu. Beda. Yang menjadi masalah adalah mungkin karena layer yang di atasnya akan menutupi layer yang di bawahnya. Kalau gambar ini layer yang ada di atas, kemudian dia kebetulan posisinya sama, dia akan menutupi layer yang ada di bawahnya. Nah, mungkin karena waktunya juga sudah terbatas, Bapak Ibu sekalian, beberapa teknik yang mungkin sedang digunakan di dalam teknik membuat animasi, saya singkat saja ya. Ada yang disebut dengan squash dan stretch, yaitu bagaimana kita melakukan perubahan bentuk saat objek bergerak. Ada anticipation, staging untuk menurunkan waktu, kemudian straight ahead dan post to post, follow through dan overlapping. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa melihat sendiri ya, di sini di YouTube ada, nggak usah khawatir. Cari saja
apa yang disebut dengan, Bapak Ibu sekalian. Gimana Pak Gatot? Sudah selesai? Ya, bentar. Oke. Hi, I'm Brad Callen, and in this video, That- I'm going to show you how anyone can quickly and easily create doodle videos, just like the one you and Ollie Johnston. So the first principle is squash and stretch. This is the principle that animated objects will get longer or flatter to emphasize their speed, momentum, weight, and mass. Jadi Here's a aja nih, bouncing ball that has squash and 12 principle of animation, nanti Bapak Ibu sekalian bisa baca sendiri ya. Silakan nanti dilihat sendiri di YouTube ada. Jadi mungkin tidak perlu saya jelaskan panjang lebar di sini. Dan kita kembali ke sini sebentar, Pak Yan. Baik, Pak. Dikit lagi. Ya. Jadi nanti di sini ini ada contoh-contohnya, sebenarnya ada bukunya juga ya, nih. Saya ambil dari sini The Mechanic of Motion karangan Chris Webster. Ini jadi bagaimana kita menampilkan squash dan stretch, jadi perubahan bentuk objek yang mengikuti perubahan kecepatan, momentum atau gaya. Kemudian seperti ini juga bisa diaplikasikan di dalam wajah. Jadi ketika terheran-heran bentuknya seperti ini, ketika sedih dan lain sebagainya. Nah, kemudian teknik pembuatan ada yang disebut dengan straight ahead dan post to post. Jadi kalau straight ahead itu orang melukis dengan gambar-gambar dari frame 1, frame 2, frame 3 dan seterusnya. Sementara post to post itu gambarnya dibuat dengan dengan membuat apa yang disebut dengan keyframe. Jadi ya di sini. Ini straight to head, jadi urutannya 1, 2, 3, 4. Sementara kalau post to post dia membuat key-nya dulu. Jadi contohnya di sini frame ke-1 dia buat key-nya, frame ke-4 buat key-nya, adegan. Nah, kemudian baru adegan di antaranya yang kemudian dibuat di sini. Ya. Ini yang disebut dengan in between. Jadi ini ya dibuat gambar di ujungnya di awal dan akhir, dan baru kemudian gambar-gambar di tengah-tengah ini disesuaikan sesuai dengan gerakan ini. Ini adalah teknik saja ketika orang membuat suatu animasi, apa yang disebut dengan straight ahead atau post to post. Nah, kemudian ada yang disebut dengan twinning. Jadi twinning ini adalah metode in between yang dilakukan oleh komputer. Jadi saya hanya menentukan gambar di awal dan gambaran di akhir, tengah-tengahnya tidak perlu saya buat sendiri, tapi cukup dibuat oleh komputer. Nah, contohnya seperti ini. Tapi tentu saja hanya untuk gambar-gambar yang sederhana. Kalau gambar-gambar seperti manusia dan lain sebagainya juga agak sulit kalau dibuat dengan twinning. Nah, kemudian slow out, slow in. Jadi Bapak Ibu sekalian ketika menampilkan animasi, usahakan kalau memang dia mengalami apa yang disebut dengan mengalami perlambatan, kelihatan perlambatannya itu ya. Artinya kalau kita lihat jejaknya seperti itu kelihatan melakukan perlambatan, kemudian di sini bergerak dipercepat. Nah, sekarang mungkin terakhir ya, karena kita akan menggunakan PowerPoint dan Pencil 2D. Kelebihannya, kalau PowerPoint, banyak pengguna sudah terbiasa dengan fitur-fitur PowerPoint, memiliki tool untuk menggambar bentuk-bentuk geometris yang cukup canggih ya. Kita bisa melakukan cropping, bisa melakukan berbagai macam manipulasi dari gambar. Tersedia fitur animation untuk dapat digunakan membuat animasi secara terbatas. Kemudian animasi dapat dipadukan dengan presentasi dalam satu aplikasi. Jadi kita buat animasinya di situ sudah jadi satu dengan presentasinya. Jadi kita nggak usah repot-repot lagi. Kemudian berikutnya kekurangannya adalah yang dirancang tuh animasi sehingga tidak memiliki layer dan frame seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Dan yang kedua adalah berbayar ya. Ya semua orang sudah punya, tapi saya nggak tahu apakah beli secara legal atau menggunakan bajakan, saya nggak tahu juga. Jadi, tapi yang jelas orang sudah terbiasa menggunakan PowerPoint dan sudah terbiasa menggunakan PowerPoint. Sementara Pencil 2D ya, nanti yang mungkin akan kita tujukan minggu depan,
Jadi tool yang memang dirancang untuk animasi sehingga fitur layer dan frame sudah tersedia. Bagi animator bekerja dengan pensil 2D terasa natural ya, karena ada frame dan layernya. Memiliki interface yang sederhana sehingga mudah digunakan. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian kebetulan pemula ingin mencoba animasi, kami sarankan menggunakan pensil 2D. Kekurangannya fitur sangat terbatas, fitur hanya untuk menggambar hanya tersedia pensil dan pena, hanya tersedia fitur untuk copy, paste dan delete, dan tidak ada tersedia fitur-fitur untuk melakukan manipulasi gambar yang lain. Untuk gambar-gambar yang kompleks dibutuhkan tool yang lain dan kemudian nanti diimpor dari pensil 2D, dan fungsinya memang hanya sebagai kontainer ya, sebagai tempat untuk menampung gambar-gambar yang dibuat dari tempat lain. Nah, ini tampilan dari pensil 2D. Ini gratis ya Bapak Ibu sekalian, kegunaannya. Jadi sangat sederhana, sangat mudah. Jadi kalau bagi pemula sangat enak untuk belajar pensil 2D. Hanya sebagai kontainer. Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah mendengar dulu tool dari Windows yang sangat terkenal yaitu Paint ya. Paint itu kan sangat sederhana gitu. Ada tool untuk menggambar yang lain yang jauh lebih baik. Tapi kadang-kadang untuk keperluan yang sederhana, hanya motong gambar, hanya ingin mengganti warna, itu jauh lebih enak dengan menggunakan Paint ya. Nah, pensil 2D mungkin seperti itu. Jadi kalau kita sudah siapkan gambar-gambarnya, tinggal kita masukkan sini. Nah, ini kemudian ada lagi yang kalau Bapak Ibu sekalian mau mencoba yang tampilan dari tool yang disebut dengan Krita, nih mirip-mirip gaya-gayanya kayak anime Jepang gitu ya. Tapi ini lebih kompleks dan fiturnya pun jauh lebih kaya dibandingkan pensil 2D. Silakan nanti mencoba untuk yang jelas dua-duanya nih gratis. Silakan nanti di-download sendiri. Di Windows ada, di Mac ada, di Linux pun ada untuk pensil 2D maupun Krita. Baik Pak Yan, itu mungkin sedikit perkenalan mengenai animasi. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang mau ditanyakan, kami persilahkan. Terima kasih. Saya kembalikan waktu ke Pak Yan. Baik, terima kasih Pak Gatot. Wah, luar biasa ini. Hampir satu jam lebih ternyata. Walaupun ini masih teori, saya yakin Bapak Ibu masih banyak bertanya-tanya, dan nanti ketika praktek kita akan dipandu oleh Pak Bambang. Terima kasih Bapak Ibu untuk informasi Pak Gatot. Ini pesertanya selain dari Bapak Ibu guru, juga dari teman-teman anggota IDLN Pak Gatot, ada dari Pusdiklat BNN, LPMP Kaltim, NTT, dan juga ada dari Papua. Jadi ternyata materi animasi ini diminati juga oleh teman-teman kita dari kementerian lembaga yang tergabung dalam Indonesia Distance Learning Network. Di sini saya sudah melihat di chatnya ada beberapa pertanyaan. Sebelum saya berikan pertanyaan ke Pak Gatot dari peserta, saya ingatkan Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir yang ada di form chat ya. Di situ ada linknya, Bapak Ibu tinggal klik ringkas.kemdikbud.go.id/psb animasi fiction 1 untuk mengisi daftar hadirnya ya. Saat ini ada beberapa pertanyaan Pak Gatot, nanti ada yang akan dibukakan mic-nya, namun ada juga pertanyaan yang sudah ditulis oleh peserta di form chat-nya. Saya bacakan Pak Gatot ya. Yang pertama dari Ibu Junianti Khairiyah. Izin bertanya Bapak, kalau kita hendak membuat simulasi praktikum, sebaiknya memakai software apa? Mungkin Pak Gatot. Baik, ini agak berbeda sedikit ya Bapak Ibu sekalian antara simulasi dan animasi, walaupun mungkin mirip-mirip. Kalau yang disebut dengan simulasi itu adalah kita selalu mencantumkan apa yang disebut dengan interaktivitas. Jadi artinya ada apa? Ada komunikasi antara pengguna dengan aplikasinya, entah lewat mouse, lewat keyboard. Jadi ada, dan penggunanya bisa mengatur-ngatur sendiri, misalnya mengganti warna, atau misalnya kalau
ke simulasi misalnya praktikum ya, dia bisa kimia misalnya, dia bisa mengganti zatnya sesuai dengan keinginannya. Contohnya seperti itu. Sementara kalau animasi sifatnya dia hanya pasif, jadi hanya sekali di play, berjalan dari frame ke 1 sampai frame terakhir dan sudah selesai sampai situ. Jadi sama sekali tidak ada interaktivitas di sana antara pengguna dengan aplikasinya. Dan kalau simulasi tentu saja membuatnya jauh lebih sulit ya. Jadi kalau tidak mudah, jadi animasi yang on the fly tadi yang saya tunjukkan juga tidak mudah juga karena pasti membutuhkan kemampuan pemrograman. Tetapi kalau kita ingin membuat animasi-animasi yang ringan, mudah, yang tidak perlu rumus-rumus matematika, cukup dengan menggunakan tadi yang saya sebutkan sprite animation. Jadi kita sudah siapkan gambar-gambarnya. Nah itu jauh lebih mudah. Jadi tergantung yang Ibu tanyakan adalah kira-kira konten seperti apa yang mau disampaikan. Kalau dia butuhkan simulasi ya tentu saja pekerjaannya jauh lebih berat dibandingkan dengan animasi. Kalau animasi kita sudah punya gambarnya. Contoh misalnya Ibu punya siswa yang kemudian bisa melukis, ide-idenya disampaikan kepada siswanya melukis, kemudian sudah dibuatkan gambar-gambarnya, kemudian tinggal dimasukkan saja di dalam aplikasi seperti Pencil 2D dan sudah jadilah animasi. Jadi karena itu tadi saya selalu mengingatkan bahwa salah satu tujuan dari peran animasi adalah pertama untuk menyampaikan inti dari materi atau bisa membangkitkan emosi, pokoknya secara afektif lah ya, memberikan mampu menggugah minat dari orang yang melihatnya. Jadi saya belum bisa menjawab secara spesifik dari pertanyaan Ibu, tapi yang secara umum seperti itu. Jadi kalau perbedaan animasi dan simulasi jelas sangat berbeda. Jadi kalau Ibu tanyakan simulasi memang tidak kita bahas di sini. Tapi kalau yang animasi yang memang seperti itu ya. Jadi hanya play dan selesai dari frame pertama sampai frame terakhir. Mungkin pertanyaan lain Pak Yan? Ya, baik Pak. Di sini dari Pak Yudiansyah. Pak Yudiansyah ini ingin menanyakan, Pak Yudiansyah ini bukan seorang desain grafis. Bagaimana jika ingin membuat animasi untuk pembelajaran sedangkan spade-nya harus dibuat sendiri? Lalu aplikasi apa yang dapat digunakan untuk membuat spade tadi bagi pemula? Terima kasih. Yudiansyah. Ya memang kendala yang paling berat di dalam pembuatan animasi adalah kendala teknis ya. Tapi dalam hal ini kalau Bapak Ibu sekalian memang punya kendala, bisa minta bantuan kepada orang lain. Contoh misalnya entah kepada siapa, kepada siswanya atau kepada orang lain yang mampu membuat gambar. Jadi yang dibutuhkan dari Bapak Ibu adalah idenya. Jadi ada dua hal di sini ya. Ide bagaimana menampilkan konten itu di dalam animasi, dan yang kedua bagaimana mewujudkannya di dalam animasi. Ini keahlian berbeda ya. Kalau Ibu Bapak sekalian punya kemampuan dua-duanya ya lebih bagus, tapi biasanya ada orang yang hanya punya ide, tapi ada orang yang mampu menampilkan gambarnya. Saya sendiri Bapak Ibu sekalian nggak bisa kalau suruh gambar-gambar. Mungkin Pak Bambang nanti yang lebih ahli di dalam membuat gambar-gambar. Kalau saya pribadi nggak bisa, tapi saya hanya punya ide begitu, dan kemudian itu saya tuangkan. Tapi kalau untuk gambar-gambar saya juga nggak bisa. Nah, jadi kalau untuk menggambar banyak toolnya Bapak Ibu sekalian ya, ada yang aplikasi yang berbayar seperti Photoshop atau mungkin aplikasi-aplikasi yang lain banyak ya. Tinggal pilih saja. Bahkan kalau tadi yang saya sebutkan Krita tadi ada tool untuk menggambar, tapi Bapak Ibu sekalian menggambar di laptop itu, menggambar di komputer itu nggak mudah gitu dengan menggunakan mouse. Biasanya kita ada yang menggunakan dengan pensil digital ya, ada padnya gitu, kemudian melukis di situ. Atau biasanya yang dilakukan adalah menggambar di kertas ya.
menggambar di kertas, kemudian setelah itu di-scan, dan kemudian baru diberi warna ketika di dalam komputer. Jadi memang ada teknik sendiri untuk melukisnya di atas kertas, dan kemudian itu bisa baru kemudian di-scan dan kemudian diolah lagi di aplikasi pengolah gambar. Jadi memang ketika kita sebutkan di sini tidak ada satu tool yang memang jarang sekali tool yang lengkap semua. Kalau boleh saya sebut yang cukup lengkap itu yang Flash tadi, yang sekarang sudah tidak ada, yang artinya sudah bukan tidak ada ya, tapi sudah ditinggalkan orang. Itu aplikasinya sangat lengkap, bisa buat gambar, ada modifikasi yang macam-macam tersedia semua di dalam Flash. Jadi kalau kami sarankan sementara coba menggunakan sprite animation dulu ya, mencoba itu Bapak Ibu sekalian mengajar apa, ide-idenya coba dituangkan, nah, kemudian belajar menggambar. Sementara kalau kita menggambar di mana di PowerPoint ya terbatas hanya bentuk-bentuk geometris tertentu, misalnya persegi, misalnya kemudian gambar lingkaran, gambar elip. Nah, bisalah itu diakal-akali ya. Gambar-gambar itu kalau kita lihat beberapa tutorial tentang presentasi dengan PowerPoint itu kan ada yang kemudian gambar itu diatur sedemikian rupa sehingga akhirnya menjadi tampilan yang memenuhi nilai-nilai estetika dan menarik. Tapi kalau untuk pelajaran biologi, pelajaran mungkin sosial, gambar-gambar itu ya mungkin harus diambil dari luar. Tapi kalau hanya pelajaran fisika, kimia tertentu ya, yang ada memang katakanlah seperti kimia itu kan misalnya gambar tentang atom dan elektron ya cukup lingkaran saja kan, lingkaran dikasih elektron. Nah, mungkin itu yang bisa dimanfaatkan gitu. Oke. Lanjutnya. Baik, Pak Gatot. Untuk dari chat saya tampilkan satu lagi dari Ibu Asti Kurnianingsih. Assalamualaikum, Pak, izin bertanya, untuk pemula kira-kira animation tools atau aplikasi animasi apa yang bisa digunakan? Kemudian pemula seperti apa untuk membuat animasi? Demikian, Pak. Ya, paling gampang ya dengan PowerPoint ya, karena sudah terbiasa, Bapak Ibu sudah terbiasa. Nanti mungkin minggu depan akan kami tunjukkan cara membuat animasi dengan PowerPoint yang tentu saja PowerPoint yang sederhana. Tetapi kalau kita membuat animasi dengan tadi yang sudah ada gambar-gambar yang cukup bagus bergerak yang mungkin digambar di tempat lain, nah itu kita bisa menggunakan pensil 2D. Kiat-kiatnya ya memang itu tadi, memang harus berlatih Bapak Ibu sekalian. Menggambar di laptop atau di komputer itu juga bukan pekerjaan yang mudah, dan ini memang sebuah tantangan sendiri karena untuk menguasai ini cukup membutuhkan waktu, terutama membuat gambar-gambar yang menarik, yang secara visual menarik dan kemudian bisa mampu menyampaikan pesan yang menarik dan cukup positif gitu ya. Saya pribadi hanya bisa menggambar gambar-gambar yang geometris sederhana, misalnya menggambar elip, menggambar segitiga, menggambar bola atau menggambar lingkaran. Di luar itu ya saya harus minta bantuan orang lain yang punya kemampuan yang lebih baik. Jadi saya nggak tahu nanti ya, tergantung dari kemampuan Bapak Ibu sekalian tuh minggu depan itu kira-kira kita benar-benar nanti memanfaatkan animasi atau nanti saya khawatirnya kita menggunakan PowerPoint tapi animasi yang ada kita gunakan hanya untuk menampilkan memperindah presentasi saja, bukan animasi yang sesungguhnya. Jadi nanti kami akan mencoba mencari contoh yang sederhana yang bisa kita manfaatkan untuk membuat animasi. Tapi sebetulnya begini, Pak Bambang Adrianto sebenarnya sudah menyiapkan beberapa sederhana yang digunakan dengan menggunakan PowerPoint. Apakah waktunya mencukupi Pak Yan atau harus minggu depan? Kalau ada waktu mungkin bisa ditunjukkan oleh Pak Bambang, silakan. Baik, Pak Bambang, cek sound. Ya. Gimana Pak? Dari Pak Gatot tadi. Ini mungkin
Contohnya besok saya sampaikan di depan saja sebelum mulai praktek. Ya. Baik. Kemudian Pak Bambang, untuk minggu depan kita kan praktek apa saja yang harus disiapkan oleh Bapak Ibu peserta nih Pak. Oh ya. Baik, Jadi laptopnya gimana? Ya, saya mohon sih Bapak Ibu peserta minimal besok pakai minggu depan ya di pertemuan kedua. Kalau bisa PowerPoint-nya yang 2013 minimal. Terus nanti aset bisa saya share mungkin besok pas pertemuan kedua, sebelumnya mungkin ada linknya yang bisa untuk di download untuk bahan latihan. Itu saja Mas Ian. Baik Pak Bambang. Ya. Berarti Bapak Ibu harus minimal terinstall kalau bisa PowerPoint 2013. PowerPoint 2013 atau lebih itu nggak apa-apa. Tidak kalau bisa. Bahwa ya bukan tidak bisa, takutnya berbeda toolnya nanti. Ada yang berkurang mungkin fasilitasnya, dan Bapak Ibu juga bingung tampilannya gitu. Dan jangan lupa Bapak Ibu jangan pakai HP karena tidak bisa menggunakan HP. Praktek ya akan sulit. Karena besok minggu depan itu adalah kita praktek gitu loh. Praktek pelan-pelan aja, nggak apa-apa. Sama usul Pak Bambang, mungkin guru-guru peserta bisa download dulu Pencil 2D kalau kita ingin nambah. Oh ya, boleh. Iya. Ya, Bapak Ibu bisa nanti download Pencil 2D ya. Cari aja di internet Pencil 2D ya, Pencil 2D gitu ya, pensil dalam bahasa Inggris, Pencil 2D, nanti ketemu itu nanti ya Pak, di download dan ringan kok itu ya. Jadi kayaknya memang sengaja dirancang untuk orang-orang pemula yang menggunakan Pencil 2D. Tapi ya seperti saya ingatkan ya, Pencil 2D itu fungsinya benar-benar hanya sebagai kontainer aja, tidak bisa digunakan untuk menggambar yang rumit-rumit. Jadi gambarnya pun juga gambar sangat sederhana. Ya. Oke, ada lagi Pak Bambang? Mungkin cukup Pak Ian. Kembali ke Pak Gatot dan Pak Ian aja. Oke, kayaknya ada satu lagi nih Pak Gatot. Anggung dari Bu Ermawati. Apa perbedaan software Pencil 2D dengan Sparkle untuk menggunakan video scribe? Saya juga belum tahu ya yang Sparkle itu seperti apa, sehingga saya agak bisa membuat perbandingan gitu. Tapi yang saya tahu yang namanya Pencil 2D itu benar-benar aplikasi yang sangat sederhana. Jadi benar-benar hanya saya sebut tadi sebagai kontainer, sebagai tempat untuk mengumpulkan gambar-gambar, kemudian dibuat animasi, diekspor menjadi MP4. Nah, sudah seperti itu. Jadi memang untuk melukisnya pun juga sangat terbatas gitu. Jadi kemungkinan besar kita pun, nah yang Sparkle itu saya belum tahu, saya juga belum pernah mencoba. Jadi saya nggak bisa membuat perbandingan di sini. Mohon maaf ini, karena memang saya belum pernah mencoba yang Sparkle. Dan memang cukup banyak ya. Kalau yang canggih ya tadi terusannya dari Flash tadi yang namanya Adobe Animate ya, itu sangat canggih. Tapi ya itu, ini kan semuanya berbayar. Kami tuh ingin mengajarkan sesuatu yang nantinya bisa dipraktekkan oleh Bapak Ibu sekalian. Ya kalau bisa yang gratis, yang nggak perlu beli. Kami mengajarkan tool yang nantinya ujung-ujungnya Bapak Ibu sekalian mesti beli, ya percuma itu. Untuk apa gitu. Nanti kita mengajarkan tapi nggak bisa dipakai. Karena itu kami mencoba untuk memilih, karena PowerPoint itu sudah semua orang sudah punya dan sudah terbiasa. Yang kedua, kita cari tool-tool yang paling gampang ketemunya tadi Pencil 2D itu yang paling mudah gitu. Oke. Baik, mungkin sudah cukup ya Pak Gatot, Pak Bambang. Waktu sudah menunjukkan pukul 15:05, sudah lebih dari 5 menit kita. Mohon maaf Bapak Ibu kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang belum terjawab oleh kami. Yang pasti untuk minggu depan Bapak Ibu siapkan, kita akan praktik, siapkan alatnya, laptopnya, bukan HP-nya, dan juga minimal diinstal untuk PowerPoint 2013. Ya, mungkin tambahan sedikit Pak Ian. Ya, silakan Pak. Mungkin yang belum kami singgung mengenai masalah
skrip ya atau naskah ya. Tapi sebetulnya naskah ini bentuknya bebas ya, apa saja gitu ya. Mungkin nanti kalau kami sempat ya, kami akan mencoba membuat contoh lengkap dengan naskahnya sehingga nanti Bapak Ibu sekalian bisa memanfaatkan. Tapi pada prinsipnya tidak ada standar yang baku mengenai format dari naskah. Tapi kalau kita melihat skrip atau naskah dari animator-animator yang profesional, itu aja juga sudah cukup rumit gitu. Gambarnya itu jangankan di animasinya, di dalam skripnya saja gambarnya sudah profesional, sudah sedemikian detailnya gitu. Apalagi sampai nanti sudah ditampilkan di animasinya jauh lebih bagus lagi. Jadi nanti kita coba cari pendekatan yang sederhana untuk membuat skrip yang insya Allah bisa lebih mudah dipahami oleh Bapak Ibu sekalian. Oke. Terima kasih Pak Gatot, terima kasih Pak Bambang untuk Bapak Ibu yang belum pernah memanfaatkan animasi, belum pernah membuat animasi, tetap semangat ya. Memang untuk membuat animasi ini agak-agak rumit dibandingkan Bapak Ibu membuat video seperti materi sebelumnya. Saya pertama kali buat animasi itu memakai Flash. Dulu masih Makromedia Pak Gatot, tahun 2003 masih Makromedia. Sekarang sudah almarhum namanya Flash. Jadi memang lebih complicated, makanya besok Bapak Ibu mohon untuk join di room ini jangan tepat pukul 13.30, kurang dari 13.30 sehingga Bapak Ibu bisa dari awal mengikuti materi ini. Jangan ada yang terlambat, jangan ada yang terlambat jam 13.30 lebih karena memang karena ini namanya praktek bukan teori. Kalau yang minggu ini kan teori, kalau minggu depan praktek. Jadi ketika Bapak Ibu tertinggal atau ketinggalan itu Bapak Ibu langsung ya tidak bisa lah, sulit untuk mengikutinya. Ini saja Pak Gatot ya, Pak Bambang, sudah cukup ya, ya Pak. Materi kita ya, untuk terima kasih. minggu ini. Terima kasih Pak Gatot dan Pak Bambang, dua master animator dari Pusdatin Kemdikbud, dahulu namanya Pustekom, yang sudah berbagi pada minggu ini. Kita minggu depan akan berbagi secara praktik ya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengikuti BIMTEK animasi, pengenalan animasi pembelajaran. Semoga kita dapat bertemu kembali pada minggu depan pada materi praktik membuat animasi pembelajaran. Semoga kita dimudahkan untuk belajar pada minggu depan. Terima kasih saya sampaikan dari saya sebagai moderator. Ada mungkin prakata terakhir dari Bapak Ketua Yayasan Pak Saleh, silahkan. Terima kasih, Mas Yan. 140. Mas Yan, suara terdengar, Mas Yan? Ya, 140-an ya tadi ya kita pasal ya. Oke. Iya, betul. Mas Yan menyampaikan kembali, mengingatkan kepada peserta yang belum mengisi daftar hadir. Oh, masih ada yang belum mengisi daftar hadir ya? Kan kayak gitu ya. Karena daftar hadir ini yang nanti kita gunakan untuk salah satu proses penyeleksian ketika nanti kelas animasinya ini kita buka di Simpatik, Mas Yan. Ya. Menginformasikan kembali. Kemudian yang kedua, kami juga menginformasikan bahwa kami membuka kelas Simpatik untuk media video untuk pembelajaran. Jadi mohon Bapak Ibu yang mengikuti Vicon video untuk pembelajaran beberapa waktu yang lalu, kami harapkan Bapak Ibu segera bergabung di kelas kami, di kelas Simpatiknya, karena mungkin satu hari ini kelas ini akan kita running atau kita jalankan. Jadi sampai dengan saat ini kami masih melakukan processing untuk pendaftaran. Demikian Mas Yan, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah setia bergabung di Vicon hari Rabuan kita. Semoga sukses, tetap jaga jarak dan jaga kesehatan. Terima kasih. Baik, Pak Saleh. Saya juga Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga menginfokan Bapak Ibu, untuk minggu depan jangan lupa setelah Bapak Ibu join langsung cari link
link daftar hadirnya supaya ketika nanti praktek Bapak Ibu tidak lupa mengisi daftar hadir, karena itu salah satu syarat kami menyeleksi Bapak Ibu bisa masuk kelas. Selain kelas video, Bapak Ibu nanti setelah Vicon animasi ini selesai, kami akan membuka kelas animasi juga, yaitu secara tidak tatap muka langsung kelas, jadi kelas online ya. Di situ nanti Bapak Ibu akan mempelajari mengenai animasi pembelajaran dan juga ada tugas-tugas yang bisa Bapak Ibu kerjakan. Jadi pendalaman materinya itu adalah di Vicon ini nanti Bapak Ibu praktik langsung setelah dapat dari praktik Vicon besok minggu depan, Bapak Ibu akan langsung mengaplikasikan apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan di kelas animasi. Begitu kan Pak Saleh ya? Jadi, jangan sampai mengikuti satu sesi di kelas animasi jika Bapak Ibu akan mendalami kelas animasi di kelas simpatik nanti. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih terakhir kali Pak Gatot, Pak Bambang sebagai narasumber hebat, Bapak Ibu, guru. Terima kasih. Mas Yan, suaranya terputus ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya pesertanya masih pada betah ya Pak ya. Ya nih, ada betah. Masih belum beranjak Pak, masih di angka 111 Pak. Mungkin masih ada yang pengen berdiskusi atau seperti itu kali Pak. Pak Saleh. Menunggu disapa. Kayaknya masih kurang ini 1,5 jam ya untuk animasi ya. Nah itulah kita buat rasa penasaran supaya mereka besok hadir di Vicon yang harus hadir. Kepingin cepat untuk praktek Pak. Oh tuh kan Mas Yan ya. Besok Bu di tahap yang kedua. Minggu depan Bu, biar lebih penasaran Bu. Mas Yan yang dapat itu siapa? Oh iya, Mas Yan tidak diumumkan tadi yang dapat apa? Door prize. Door prize. Oh iya, diumumnya hari nomornya. Yang dapat door prize tadi yang pertama adalah bentar. Tadi mana ya Pak Soleh ya? Catatan salah. Ya, tadi udah tak sampaikan beberapa yang udah tak screenshot kan atau kirimkan filenya nanti. Monggo. Ibu Junianti Hoiriyah dari mana itu? Dari SMK Negeri 14 Medan. Silahkan Japri moderator ya Bapak Ibu. Bu siapa? Ya, Ibu Junianti silakan nanti Japri ke moderator. Kemudian Pak Yudiansyah ya. Yudiansyah Asmara ya. Yudiansyah Asmara. Wah, apalnya Mbak Yana? Ono apa tuh? Kan ada ini sering ikut Pak Yudiansyah. Oh gitu. Wis pernah dapat toh? Pak Karnadi. Waduh, suaranya mana Pak Karnadi? Dicek dulu udah pernah. Oh, Pak Karnadi suaranya masih di mute. Samsudin hadir. Alhamdulillah.